Jangan malu-malu, maju aja. Oke, nanti berarti besok Ustadz Wildan ya. Ustadz Wildan ini nggak tahu ada atau enggak, makanya nanti harus disiapkan pengganti. Jadi kalau Ustadz Wildan tidak ada, berarti salah satu di antara berempat maju aja. Salah satu di antara berempat maju saja. Oke, kita lanjutkan kajian kita tentang ulumul hadis, yaitu sekarang akan membahas tentang ta'rif atau definisi ulumul hadis secara tersusun. Kalau kemarin kan ulumul hadis, ilmu itu apa, hadis itu apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ulumul hadis secara tersusun. Ulumul hadis itu apa? Ya, siapa yang mau baca? Oh ya, Naba. Ya. Ditarkib. Nah, diterjemahkan? Nggak bisa. Ta'rif ulumul hadis bitarkib, definisi ilmu hadis secara tersusun. Kalau kemarin bil afrod, secara terpisah. Kalau sekarang tersusun. Apa itu ulumul hadis? Jadi di sini penulis menyebut ulumul hadis itu secara definisi adalah salah satu cabang ilmu al-fanul ladzi yabhas, yang membahas fi kulli ma yata'allaqu bi ulumi riwayatil hadis, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang riwayat hadis. Wa ulumi dirayatul hadis, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan tentang dirayah hadis. Nah, nanti di dalam ulumul hadis itu ada dua ya. Ada riwayah, ada dirayah. Di sini ada yang basicnya pesantren nggak? Atau semuanya umum? Oh, pesantren antum? Di mana pesantren? Oh, 16. Ya pasti udah tidak asing ya dengan ulumul hadis. Ada riwayah, ada dirayah. Tapi yang belum belajar itu pasti kesulitan apa itu riwayah dan apa itu dirayah. Nanti akan dibahas. Nah, jadi sekali lagi, apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Kemudian min qawaid wa usulin, dan juga ilmu yang berkaitan dengan dirayah dan riwayah dari kaidah-kaidah dan usul-usul. Ya, lanjut. Talakin, ya, wahifdin. Oh betul, berarti betul. Jadi mintilqin, wahifdin, ya. Kitab, kalau kitab itu taknya panjang. Nah, ini enggak benar, berarti waksamu. Keriwayat berarti. Wa aqsamul hadis. Ya, terus mana hiji? Ya. Jarhin, fi jarhir riwayat.
Ya, fi jarhir ruwati. Him goiri, ya wa goiruha. Terus min. Nah, sampai sana dulu. Kemudian apa itu ulumul hadis secara definisi tarkib? Secara definisi tarkib, ulumul hadis itu adalah seperti riwayat hadis yang dia berkaitan dengan talaki. Jadi salah satu tradisi dalam ilmu hadis itu adalah talaki. Talaki itu apa? Kalian juga pernah ya talaki? Apa itu talaki? Hah? Talaki itu apa? Talaki itu adalah salah satu sistem pendidikan khas di dalam Islam, yang mana sistem ini berupa seorang guru secara khusus belajar atau membacakan sesuatu pada murid, dan juga seorang murid membacakan sesuatu pada guru. Nah, itu talaki. Jadi kalau model belajar di barat itu sistemnya kelas 1, kelas 2 gitu kan. Kalau talaki itu lebih personal, artinya guru itu benar-benar memperhatikan secara langsung sampai-sampai guru itu tahu secara detail mana yang salah dan mana yang tidak dari peserta didik. Contoh, talaki itu sering dipakai dalam baca Quran. Antum kalau Ustaz Syahrinal setoran hafalan itu namanya talaki. Jadi antum menyetorkan sesuatu pada Ustadz, kemudian Ustadz itu benar-benar mengoreksi satu persatu secara detail. Nah, itu talaki. Gitu ya. Kemudian wahifdin, dan juga menghafal. Nah, tentu ilmu hadis itu adalah tentang ilmu hafalan. Jadi isinya otak para muhadis itu ya hafalan hadis. Wa jam'in, dan mengumpulkan apa? Hadis. Wa tadwinin, dan juga tadwin itu apa? Ada istilah diwan. Pernah dengar diwan nggak? Itu kalau tidak salah di dalam bahasa Indonesia ada diwan. Diwan itu apa? Bukan the one, bukan bahasa Inggris. Diwan, bukan diwan, tapi diwan. Apa itu diwan? Diwan itu adalah sekumpulan tulisan yang ditulis oleh seseorang, biasanya berupa sajak. Makanya nanti ada Diwan Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Diwan Imam Asy-Syafi'i itu adalah puisi-puisi Imam Asy-Syafi'i yang ia tulis. Salah satunya yang terkenal apa? Barang siapa yang dia bermalas-malasan belajar pada masa muda, maka dia harus bersiap menanggung pahitnya di masa tua. Nah, itu salah satu yang terkenal. Nah, itu tadwin, dan juga mengumpulkan tulisan. Jadi tadwin itu mengumpulkan tulisan. Fil kitabi wa anwaiha, dan dari kitab-kitab dan semacamnya. Wa aqsamil hadis, dan pembagian hadis. Wa qawaidil hukmi al hadis, kaidah-kaidah menghukumi hadis. Nanti hadis itu ada sahih, ada dhaif, dan lain-lain. Wa bayanu manahijil muhadditsin fi jarhi riwayah, fi jarhi ruwat wa ta'dilihim wa ghairiha. Nah, kemudian menjelaskan manhaj-manhaj muhaddis di dalam menjarah dan mentakdil. Ini bahasanya sangat teknik sekali. Yang belum belajar hadis pasti kesusahan. Tapi gak apa, nanti kita lama-lama akan terbiasa. Min ulumi riwayatil hadis, dari ilmu-ilmu riwayat hadis, wa ghairil hadis, wa gharibil hadis, dan ilmu gharib hadis. Wah, ini udah apa ya? Udah teknis sekali. Nasih hadis, nasih mansuh hadis, ilmu ikhtilaful hadis, sababul wurud hadis. Nah, kalau Quran ada sababun nuzul, sebab kenapa ayat itu turun. Kalau hadis ada sababul wurud. Wa bu'duz zamani wa makanil hadis. Wah, ini terlalu berat untuk pemula. Ini saya saja gitu ya bisa tahu tentang gharib hadis, kemudian mukhtalaful hadis, nasih mansuh hadis, itu kudu kuliah heula 4 tahun. Jadi kalau saya jelaskan di sini gak cukup. Nah, gak apa-apa, ini untuk memberi pengetahuan pada kita. Jadi
ulama ketika mengatakan hadis ini sahih itu prosesnya panjang. Seringkali kita itu terlalu merendahkan atau terlalu meremehkan usaha para ulama, sehingga ada yang kelihatannya Rasul mengatakan langsung dipakai. Padahal kita harus tahu dulu itu hadisnya sahih atau dhaif. Dan dengan kita belajar ilmu hadis, kita bisa tahu bagaimana susahnya para ulama di dalam mengumpulkan dan di dalam meriwayatkan hadis. Nah itu ya. Ini lewat. Ya ini lewat. Yang mudah-mudah saja ya. Ini lewat. Nah, langsung ke sini. Ya. Min. Kalau ada min kayak gini, mim dan nun, di depannya ada fiil, itu pasti man. Nah, kalau diterjemahkan awal dari pembagian, salah. Tidak enak. Awalu man qassama, orang yang pertama kali membagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada mim dan nun di depannya ada fiil, biasanya dibacanya man, bukan min. Itu bukan dari artinya itu, tapi orang yang gitu ya. Ya, lanjutin. Awalu man qassama kosambi. Ya. Terus? Ilmu hadisi riwayatan wa ilmu hadisi riwayatan. Terus? Arafa Sa'idi ya. Masa ji ada alif? Wal mauludu asal dan tempat lahirnya di mana? Wal misro daru wafata wal wafatu. Hah? Oh, tahun itu ya. Sana iya jama dari dokter. Atba misri misro mamis. Misro manis. Wahab wa hukama uha kan jama nih dokter terus dia hakim. Wah ulama zaman baheulanya dia dokter dia ahli hadis dia hakim. Zaman sekarang susah kayak gitu. Terus miman la lahikuhu tosim kibriun ya naus kieu lah
Jadi ya baca kalau nama. Hasba ilmi sakat terang abi. Hasba ilmi siwa siwa tuh sawah. Kalau sawah itu kalau nggak salah ada alifnya. Sawah ada alif di ininya. Coba di Al-Quran sawahnya itu sawaunnya itu ada alifnya kalau nggak salah hamzah. Kalau itu siwa, nah gitu. Siwa tak. Kalau sudah siwa berarti ilmil tin amatin wasamuhu ya diroyati. Oke, lah Rifu. Sudah dulu. Langsung saja ya bahasa Indonesianya ya. Orang yang pertama kali membagi hadis menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, dan mengetahui atau diketahui, mengetahui terhadap keduanya, yaitu Imam Ibnu Aqfani, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id Al-Ansori As-Sinjari Al-Asli, asalnya atau apa al-asli itu ya asal gitu ya. Wal maulud dan dilahirkan atau lahirnya, wal misri darul wafat. Jadi kota tahun wafatnya itu adalah tahun 749. Sedangkan dia adalah salah seorang dokter. Coba lihat fotonya. Dan dia adalah salah seorang dokter di sebuah kota di Mesir dan juga hakim. Jadi ada dokter itu di Mesir itu banyak, kemudian hakim di Mesir juga banyak, tapi dia salah satunya. Dan kami tidak mendapati salah seorang pun orang yang membagi hadis menjadi dua ini, naon wae tadi, diroyah dan riwayah. Sebelumnya itu tidak ditemukan hadisnya hadis itu. Nah, aumiman lahikuhu atau orang yang membersamainya, maksudnya satu zaman dengannya. Ini duka sebenarnya ayat. Tidak. Jadi orang yang pertama kali itu adalah Imam Ibnul Aqfani. Tidak ada yang mendahuluinya di dalam membagi hadis menjadi riwayah dan riwayah, ataupun orang yang sejaman dengannya, orang yang menemaninya. Kecuali Toshin Kibari, Toshin Kibari, dia menambahkan tahun 968 sepengetahuan saya. Akan tetapi definisi ini siwa ta'rif bi ilmil hadis sifatan aman, kecuali atau selain ta'rif atau definisi ilmu hadis dengan sifat yang umum. Wasammuhu bi ilmin diroyah, nah dinamailah ilmu diroyah. Oke, kemudian lanjut. Wayabdu. Oh ya, wayabdu. Huruf jar. Anna. Ya. Itu benar diroyati. Ya. Nah, ininya jumlah, ininya apa? Khobar ananya jumlah. Udah belajar ya? Anna wa khobariha. Inna, anna, itu udah. Nah, ini jumlahnya khobar. Kana mahsuron, ya,
Ya. Si. Hmm. Saha nu jaa teh? Siapa yang jaa? Ja, jaat, jaat, jaat. Siapa yang jaat? Siapa yang datang? Deh. Iya. Lidzalika, oleh karena itu, jaa, apa yang datang? Siapa? Ini ta'rifuhum, ada ta'rif, datang ta'rif gitu. Jadi fa'il. Kan tadi fa'il, ta'rifahum. Ta'rifahum. Li ilmi. Li ilmi. Rumah Allah, Allahnya hahihu. Baitullahi, baitulloha, baitullahu. Nah, itu. Namanya apa? Mudhof ilmu diroyah. Berarti diroyata, diroyati, diroyatu. Diroyati li ilmi diroyatil hadisi. Nah, gitu. Markazan subuh tak ya. Ya wayabda'u, salah, bukan wayabda'u. Ya. Kalau wayabdu harus ada alif setelah wawunya. Wayabdu. Wayabda'u. Qasadu. Tilkal itu ku. Oh, berarti tadi tuh fahmi tilkal qawaidi wa tatbiqiha wala fahmi. Ya, la fahmi. Ya, oke. Dari mana tadi? Sampai lupa saya. Nah, dan pertama-tama dan mereka memulai dari takrif di antara mereka, maksudnya takrif tentang ilmu diroyah, definisinya sebagaimana yang akan datang, bahwasannya ilmu diroyah hadis menurut mereka itu terbatas hanya berkaitan dengan takyimil hadis qubul warad, dengan hadis dilihat dari diterima atau tidaknya, hanya semata-mata itu. Oleh karena itu datanglah definisi untuk ilmu diroyah hadis itu markazan, yang menyeluruh, yang melingkupi alama ya ta'allaqu bi thubutil hadis, yang berkaitan dengan ketetapan hadis, ayat taklimil hadis, atau takyim itu apa ya? Berdiri sendiri hadis, bukan apa ya? Ya, penguatan hadis, atau bahasa ilmiahnya itu eksistensi hadis gitu ya. La bima ya ta'allaqu bi fahmil makna hadis, bukan yang berkaitan dengan pemahaman makna hadis. Wa yabda'u, dan mereka memulai wa yabda'u
annahum qasadu bi kalimatid diroyah, dan mereka memulai dengan memaksudkan kalimat diroyah, fahmu tilkal qawaid wa tatbiqiha, dengan cara memahami kaidah-kaidah dan penerapannya, bukan memahami makna hadis. Oke. Jadi mudahnya seperti ini ya. Coba saya ada gak ya? Ini dah cukup. Ini sisanya saya terangkan. Bacanya cukup. Lega ada. Gimana ya? Wah, di mana ya? Apa saya pindahin gak ya? Nah, ini. Coba hadis. Ada ya, bentar. Wah, bukan di sini sepertinya. Kalau ada board lebih mudah. Coba. Bentar ya. Sudah ada. Jadi, ya apalah. Di sini disebutkan pembagian ulumul hadis itu ada dua. Pertama diroyah dan juga riwayah. Apa itu diroyah? Diroyah itu adalah disiplin ilmu yang tidak dimaksudkan untuk memahami hadis itu, tetapi dimaksudkan untuk menjamin kualitas, menjamin bahwasannya hadis ini berasal dari Rasul. Jadi seperti ini. Misalnya kemarin ada berita Persib kalah, misalnya ya. Ilmu diroyah bertugas bukan untuk memahami emang benar Persib kalah, bukan. Itu bagian ilmu riwayah. Ilmu diroyah itu bertugas untuk menjamin apakah berita ini asli atau tidak. Di dalam konteks hadis, ilmu diroyah itu tadi menjamin hadis ini benar-benar berasal dari Rasul. Makanya nanti yang dibahas di dalam ilmu diroyah itu lebih kepada sohih dan doif. Itu. Bagaimana hadis itu? Hadis itu misalnya terdiri dari pertama khobar, yang kedua pembagian ada asar, ada hadis. Nah, itu ilmu diroyah. Jadi teori tentang ilmu hadis disebut dengan ilmu diroyah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga hadis itu tetap autentik, hadis itu tetap terjamin keasliannya dari Rasul. Jadi seperti itu. Kalau di mana? Kalau di di pesantren itu ilmu diroyah hadis itu lebih dekat dengan ilmu mustalah hadis, gitu ya. Ma huwal hadis, ma huwa sanad, ma huwa matan. Jadi teori tentang hadis disebut ilmu diroyah hadis, gitu ya. Sedangkan ilmu riwayatul hadis nanti di sini ada ya, di bawah. Nah, ilmu riwayatul hadis itu adalah ilmu yang benar-benar dia berbicara tentang isi hadis itu, gitu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat dalam kacamata ilmu diroyah hadis itu kita teorinya apa? Teorinya adalah apakah hadis ini sahih atau tidak. Tetapi dalam kacamata riwayatul hadis, innamal a'malu binniyat hadis itu siapa sahabatnya, riwayat siapa, rawi-rawinya siapa. Nah, itu ilmu riwayatul hadis. Jadi nanti mungkin besok ya saya coba cari slide-nya yang membedakan apa itu diroyah, apa itu riwayah.
Nah, ini sebenarnya dasar bagi orang untuk belajar ulumul hadis. Kenapa? Lewat dua pembagian ini nanti kita bisa tahu bahwasannya di dalam ilmu hadis itu ada spesifikasi ilmu, ada pembagian ilmu yang kedua ilmu itu masing-masing punya pakarnya. Ada yang jago teorinya, ada yang jago prakteknya. Gitu. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu adalah orang yang jago ilmu riwayatul hadis. Kenapa? Karena dia tahu hadis ini riwayat siapa, di kitab mana. Itu riwayatul hadis. Riwayatnya riwayat siapa. Tapi apakah di royahnya itu jago? Saya tidak tahu. Karena di royah itu nanti penelitiannya tentang apakah rawi ini sahih atau tidak, apakah rawi ini bisa diterima atau tidak. Nah, penelitiannya ke sana. Gitu ya. Nah, jadi sementara seperti itu ya kesimpulannya di pelajaran kali ini. 3 menit lagi. Ilmu diroyah wa riwayah itu pertama kali dalam sejarahnya di sini itu yang membaginya adalah Imam Ibnul Aqfani. Kemudian Imam Ibnul Aqfani itu adalah salah satu dokter sekaligus hakim di Mesir. Nah, jadi ini menunjukkan ulama zaman dulu itu adalah ulama yang multidisiplin. Dokter iya, kemudian hakim iya, ahli hadis iya. Gitu. Jadi luar biasa. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya adalah ilmu itu terbagi menjadi ilmu hadis, ada diroyah, ada riwayah. Sederhananya, diroyah itu adalah teori tentang ilmu dan disiplin hadis yang bertujuan untuk menjaga hadis ini benar-benar dari Rasul. Sedangkan riwayah adalah, besok ya, riwayah adalah disiplin ilmu yang berkaitan tentang hadis ini riwayat siapa, sahabatnya siapa, bagaimana jalurnya bisa sampai kepada si A, si B, si C. Jadi ada mata rantai, nah itu riwayatul hadis. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan di pembahasan kali ini. Nah, oke, itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi nanti yang kebagian imam langsung maju aja ya. Biar terjadwal gitu ya. Saya pun awal-awal seperti itu, agak malu-malu imam tuh karena bacaannya jelek. Nah, tapi ya lama-kelamaan kan terbiasa. Itu saya yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti